Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'duh. Qala Allahu ta'ala fi kitabin karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آله سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آله سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Kaum muslimin dan muslimat pendengar Bombana yang insyaallah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini, hari Jumat, kita masih diberikan kesehatan, keafiatan, kita masih diberikan kehidupan. Umur yang Allah berikan kepada kita ini adalah merupakan tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Maka persiapkan diri kita agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ketika datang kematian kita sudah siap. Karena kematian itu bukanlah akhir dari segalanya. Tapi kematian itu merupakan awal dari kehidupan yang abadi yang akan kita hadapi, yang akan kita jalani. Maka kita persiapkan diri kita untuk menghadapinya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat nanti. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terlebih lagi dalam mengamalkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang para pendengar yang saya cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala, ada sebuah hadis yang sangat agung dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang terkumpul padanya 3 perkara, maka dia akan merasakan manisnya keimanan. Sebelum kita melangkah ke bait yang selanjutnya dari hadis ini, ada sesuatu yang ingin saya sedikit pahamkan, yang sedikit ingin saya sampaikan. Ada sebuah hadis yang bercerita tentang Jibril, di mana pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril untuk menoleh dan melihat kepada neraka gitu. Allah memerintahkan Jibril untuk melihat kepada surga. Maka waktu itu Jibril melihat kepada surga gitu. Kemudian Jibril mengatakan bahwa ya Allah, tidak ada satupun yang merindukan tentang surga itu atau mendengar tentang surga, melainkan dia pasti akan suka dan ingin masuk ke dalamnya. Kemudian Jibril diperintahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat kembali surga itu. Maka kembalilah Jibril melihat surga, dan setelah itu Jibril mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya khawatir tidak akan ada yang masuk ke dalam surga ini. Kenapa Jibril khawatir? Karena surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang dibenci oleh hawa nafsu, dibenci oleh nafsu manusia. Membaca Al-Quran, kesukaan nafsu enggak? Tidak. Karena nafsu itu hanya mencintai sesuatu yang mengasihkan. Sedangkan bagi pandangan nafsu, membaca Al-Quran, sholat, mengaji, mendengarkan murattal, itu enggak bagus gitu. Nafsu enggak suka.
Nafsu lebih suka mungkin ya asik-asik mendengarkan apa itu lagu dan sebagainya, juga sana sini, macam-macam gitu. Kemudian Jibril diperintahkan untuk melihat neraka. Maka Jibril melihat neraka itu, Jibril berkata kepada Allah, "Ya Allah, saya yakin tidak ada yang mendengar tentang surga ini, ya tentang neraka ini, melainkan orang pasti akan takut untuk masuk ke dalamnya. Orang pasti akan lari dan menghindar untuk bagaimana supaya tidak masuk ke dalam neraka ini." Maka Jibril kembali diperintahkan oleh Allah untuk melihat neraka itu kembali. Maka melihatlah Jibril kepada neraka tersebut, dan Jibril berkata, "Ya Allah, saya khawatir semua akan masuk ke dalamnya. Kenapa? Saya khawatir tidak akan ada seorang pun yang tidak masuk ke dalam neraka." Kenapa bisa seperti itu? Kata Jibril, karena neraka itu dikelilingi oleh sesuatu yang disenangi oleh hawa nafsu manusia. Kalau kita mau tanya diri kita, sebenarnya kalau kita pandang secara rasa, secara nafsu, tidak ada maksiat yang tidak menyenangkan. Semua menyenangkan. Menghabiskan waktu di bar, minum minuman keras, asik kan? Judi, kadang-kadang kalau menguntungkan itu luar biasa yang kita dapat uang. Zina, kelezatan berzina, nikmat. Tapi itu adalah merupakan sesuatu yang akan menjatuhkan dan memasukkan orang ke dalam neraka. Maka surga dan neraka ini adalah merupakan satu tempat yang berbeda, namun kita harus berhati-hati. Bisa jadi kita ini akan lebih potensi untuk masuk ke dalam neraka daripada ke dalam surga. Walaupun ada rahmat Allah di sana. Nah, terkait dengan pembahasan ini, ibadah atau ketaatan kepada Allah itu tidak disenangi oleh hawa nafsu. Makanya wajar kalau ada orang malas-malasan sholat dan sebagainya. Akan tetapi, hal itu tidak akan berlaku lagi ketika seseorang sudah merasakan kelezatan ibadah. Jadi sebenarnya ketaatan ibadah itu, ketakwaan kepada Allah itu ada kelezatannya. Tapi itu tidak akan pernah bisa dirasakan kecuali oleh orang-orang yang merasakan manisnya iman. Orang-orang yang merasakan manisnya keimanan. Bagaimana caranya orang bisa merasakan manisnya keimanan itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan merasakan manisnya iman, melainkan terkumpul 3 perkara, kata Rasulullah. Yang pertama, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mencintai Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya melebihi apapun juga. Mencintai Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya melebihi siapapun dan apapun itu. Cinta ini kita tidak perlu ragukan lagi, karena cinta terkadang menjadi penggerak seseorang untuk bisa berbuat dengan senang hati. Orang ketika mencintai seseorang, mencintai kekasihnya mungkin, maka dia akan rela mengorbankan apapun. Makanya kalau kita bicara masalah cinta, cinta itu bisa mendatangkan kebaikan ketika kita mencintai kebaikan itu sendiri. Tapi ketika kita mencintai keburukan, maka cinta itu akan mendatangkan keburukan kepada kita. Nah, orang yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya melebihi siapapun dan melebihi apapun, sudah pasti dia akan mencintai ketaatan kepada Allah. Sudah pasti dia akan mencintai ketaatan kepada Allah, dan sudah pasti dia akan membenci keburukan. Sudah pasti dia akan mencintai keimanan dan membenci kekufuran. Orang yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, dia tidak perlu lagi susah-susah untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walau tidak dia perintah, walaupun misalnya tidak ada panggilan azan sekalipun, hayya 'alas shalah, sekalipun itu tidak ada, dia tetap akan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena cinta. Ketika seorang sudah betul-betul mencintai Allah, sudah mencintai Rasulullah, dia akan taat kepada Allah dan dia akan mencontoh Rasulullah, mencontoh akhlak Nabi kita Muhammad SAW dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi kenapa banyak orang masih belum taat kepada Allah?
Itu pun taat dengan keterpaksaan, seakan-akan rasa malas dan sebagainya. Karena cintanya kepada Allah masih belum kuat. Makanya kalau kita mau tahu seberapa besar sih cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, maka lihat diri kita. Sudah berapa taat kita kepada Allah dan Rasulnya. Cinta kepada Nabi Muhammad tidak berarti cinta itu kita hanya terus menyatakan, Ya Nabi salam alaika. Itu salah satunya memang. Tapi apakah kita selain kita memperbanyak salawat, apakah kita juga mengikuti dan mematuhi larangan-larangan dari Nabi kita Muhammad SAW? Mematuhi, mengamalkan agama yang dia bawa. Kemudian mencontoh perilaku dan akhlaknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau sudah seperti itu berarti cinta kita sudah besar kepada Rasulullah. Makanya kita mencintai Rasulullah. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang mencintai Rasulullah. Tapi ingat, cinta itu perlu bukti. Dan orang yang sudah betul-betul mencintai Allah dan Rasulnya, maka dia akan merasakan manisnya ibadah, manisnya ketika bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, manisnya ketika bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dia jadi senang salawat. Makanya kalau ada orang yang tidak senang dengan salawatan, ya itu perlu dipertanyakan itu, karena bagaimana mungkin orang yang katanya mencintai Rasulullah tapi dia tidak senang dengan salawatan, ya Masya Allah. Orang yang katanya mencintai Allah tapi dia tidak senang dengan tahlilan. Padahal di dalam tahlilan itu ada kalimat tauhid, La ilaha illallah. Makanya disinilah pentingnya kita untuk bermuhasabah diri. Jangan hanya kita mengatakan cinta, tapi perbuatan kita jauh daripada apa yang sebenarnya dikatakan. Kemudian yang kedua, perkara yang kedua, selain dari mencintai Allah dan Rasulnya, melebihi apapun, melebihi siapapun, mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana yang dimaksud mencintai karena Allah? Yang mencintai karena Allah seperti bagaimana ketika kita mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mencintai saudara-saudara kita sama muslim, iya. Tapi kita mencintai mereka karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana itu yang dimaksud cinta karena Allah? Ketika kita melihat seseorang yang taat kepada Allah, lalu kita mencintainya karena itu, maka itulah yang dimaksud dengan cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar pembana yang insya Allah diberkahi dan dirahmati oleh Allah, kecintaan yang dibangun di atas ketaatan kepada Allah, kecintaan yang dibangun di atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan melahirkan persaudaraan yang abadi. Orang kan selalu berbicara sehidup semati. Itu bisa terjadi kalau kecintaan tersebut dibangun di atas ketaatan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau persaudaraan kita dibangun di atas kecintaan karena Allah, maka disitulah persaudaraan itu akan menjadi persaudaraan yang abadi. Sama dengan pasangan juga, saling mencintai karena Allah, mencintai karena melihat dia soleh, taat kepada Allah. Karena dia mencintai Allah, maka kita cinta kepadanya, maka itulah cinta yang akan bertahan insya Allah. Selama keimanan masih ada, selama orang tersebut masih taat kepada Allah, selama itu kita cinta kepadanya, dan disitulah cinta itu akan abadi insya Allah. Tapi ketika cinta itu dilandasi karena materi, maka seperti apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang saling mencintai karena dunia, itu nanti di akhirat akan menjadi musuh satu sama lain. Makanya kalau ada orang-orang yang saling mencintai karena dunia, dia suka sama orang ini, dekat sama orang ini karena dia mungkin punya jabatan, lalu didekatin, gitu. Lalu kita seakan-akan menganggap dia saudara karena dia punya jabatan, dia punya kepentingan, atau mungkin dia punya kekayaan. Maka itu nanti di akhirat itu akan menjadi musuh satu sama lain. Karena sebenarnya cinta seperti itu tidak asli. Itu hanya cinta palsu. Kalau kita mencintai seorang karena materi, itu cinta palsu. Dan itu akan keluar aslinya nanti ketika hari kiamat tiba. Makanya jangan pernah kita seperti itu. Kalau memang kita betul-betul mengaku sebagai orang yang beriman kepada Allah, maka tidak cukup kita hanya mengerjakan ketaatan kepada Allah, tapi bagaimana hati kita ini, cinta kita, kasih sayang kita ini, apa sudah betul-betul kita merasakan namanya cinta, atau memang cinta itu hanya sebagai embel-embel saja untuk
mendapatkan kepentingan-kepentingan dunia. Dan kalau sudah seperti itu, maka apa bedanya kita dengan orang-orang yang munafikin, mengatakan kamu cinta, saya cinta ini, tapi ternyata dalam hati tidak. Nah, inilah yang sangat berbahaya. Mencintai seorang karena Allah. Ketika kita melihat dia taat kepada Allah, kita melihat dia soleh, maka kita mencintainya. Dan sebagaimana yang disebutkan bahwa cinta karena Allah, benci karena Allah, itu sekuat-kuatnya tali iman. Kita benci seorang karena Allah ketika dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari Allah. Artinya bukan benci orangnya, benci perilakunya yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, perkara yang ketiga yang dengannya kalau terkumpul itu akan membuat seseorang itu merasakan kelezatan iman, lezatnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dia dari kekufuran tersebut, sebagaimana dia benci dilemparkan dalam api neraka. Benci maksiat, sebagaimana kita benci dilemparkan ke dalam api, itu adalah merupakan satu karakter atau sifat yang sangat langka, yang manakala itu dimiliki oleh kita, yakin saja kita tidak akan pernah mau melakukan perbuatan maksiat. Kenapa kita ini masih sering terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu dikarenakan karena kita ini belum membenci sepenuhnya terhadap maksiat. Masih memandang maksiat itu sebagai satu hal yang nikmat, tapi karena dilarang ditinggalkan. Tapi kalau orang sudah benci dengan perbuatan maksiat, dia tidak memandang lagi maksiat itu dibenci karena dilarang, tidak. Tapi memang dia sudah benci dengan perbuatan tersebut. Maka orang seperti inilah yang akan diberikan kemudahan oleh Allah untuk meninggalkan perbuatan maksiat, meninggalkan kekufuran. Makanya sebenarnya kunci dari semua ini adalah hati. Makanya para sahabat terdahulu, para sahabat itu mereka sangat mementingkan bagaimana caranya memperbaiki hati. Itu sangat mereka utamakan. Makanya kalau mau dibilang sufi yang paling sufi itu kalau secara istilah agama, orang-orang yang hatinya bening. Sufi itu julukan bagi orang-orang yang hatinya bening, hatinya suci. Makanya sufi yang paling sufi itu adalah sahabat. Karena mereka memiliki hati yang bersih. Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan dalam Al-Qur'an bagaimana keimanan dalam hati mereka. Luar biasa. Jadi kuncinya dari pembahasan kita dari perkara yang pertama sampai perkara yang ketiga, intinya semuanya dari hati. Orang bisa meninggalkan perbuatan maksiat itu dari hatinya. Kalau hatinya baik, dia akan melaksanakan syariat, dia akan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dia akan taat, dia akan bertakwa kepada Allah. Tapi kalau orang yang hatinya tidak baik, bagaimanapun caranya, dia tidak akan pernah mampu untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak akan mampu untuk meninggalkan pelanggaran-pelanggaran dalam syariat. Jadi intinya bagaimana hati kita bisa diperbaiki. Inilah mungkin yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kalau ada kata-kata yang salah, maka itu datangnya dari saya dan syaitan. Dan kalau ada kata-kata yang benar, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.